Qala al-musannif rahimahullahu taala al-haditsus salasun, hadis ke-30. An Abi Sa'labah al-Khushani, dari Abu Sa'labah al-Khushani, Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Namanya adalah Jursum. Jursum itu artinya bisa dua makna. Pertama bisa maknanya pokok atau landasan, bisa juga maknanya ini bakteri atau kuman. Jadi kalau olah nama itu cari yang maknanya kada banyak, tapi ini tidak diubah namanya oleh Nabi. Jadi mungkin maknanya diambil yang bagusnya, yang pokok atau akar atau landasan. Beliau ini ya, Abu Sa'labah Khushani itu dari kabilahnya ya, dari Khushainah, sebuah tempat ya, marga Khushainah. Kalau di sini ya mungkin Al-Banjari ya, Pak Sofyan Al-Banjari. Kalau ini Abu Sa'labah Al-Khushani. Nah, Jursum ini orang yang sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Jadi yang membaiat Rasulullah di bawah pohon saat perjanjian Hudaybiyah. Wa arsalahu ila qaumihi. Beliau ini diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke kaumnya. Setelah masuk Islam sudah suruh bulik, dakwahi itu kaum engkau. Jadi nyaman aja bahari berdakwah itu, kada harus nang doktor apalagi profesor, kada harus. Begitu masuk Islam diajari oleh Nabi, bulik mendakwahi kaumnya. Fa aslamu, kemudian kaumnya ini beriman. Jadi ada beberapa sahabat yang kayak itu. Ada namanya Tufail bin Amr ad-Dausi, sama itu. Awalnya datang ke Mekah diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy, jangan berparak lawan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Sihirnya itu enggak sihir baca mantra, enggak, sihirnya itu omongan aja. Sahirul kalam. Sihirnya lewat ucapan. Kena amun ikam dengarakan, ikam itu pengaruh. Anak lawan kuitan bisa pisah itu. Kayak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas atau si Mus'ab bin Umair, itu behual lawan kuitannya gara-gara Mus'ab bin Umair ikut Nabi. Kuitannya kada hakun, kita nyembah berhala aja naga. Nah, Tufail ini diprovokasi juga. Cuma Tufail ini orang pinter kan. Aku tahu mana mantra, mana ucapan biasa. Akhirnya agak takutan juga kalau Tufail ini. Tutupinya telinga. Ingin melihat Nabi ini kayak apa gara, tutupi telinga. Cuma atas izin Allah tetap aja mendengar. Dia nutup telinga, tetap aja kalau kedengaran walaupun kada tapi nyaring. Akhirnya dasar mendengar Al-Quran, dasar namanya orang cerdas kan, paham, ngerti yang namanya syair menyair ini lain syair ini. Akhirnya masuk Islam. Kadang ngalih-ngalih banar dipadahi lawas kada. Jadi ini mendengar sekali aja, faham, masuk Islam. Setelah masuk Islam oleh Nabi diajari sedikit aja. Mbah itu suruh bulik ke kaumnya. Oleh kaumnya kada masuk Islam sekalinya kada hakun. Bulik lagi kepada Nabi, ya Nabi, wahai Rasulullah, doakan itu kaumku supaya dihancurkan oleh Allah. Akhirnya Nabi doakan supaya mereka masuk Islam semua. Dan akhirnya masuk Islam juga semuanya. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi itu masuk Islam, berdakwah, itu sahabat ya. Jadi kadang nang inya seorangan nyaman masuk Islam, jadi ngajaki yang lain. Nah, ini Abu Sa'labah Al-Khushani.
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mendapatkan hadis ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraid. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan berbagai macam kefarduan. Fardu itu kalau ulama 3 mazhab itu artinya wajib. Kalau mazhab Hanafi lebih dari wajib fardu itu. Kalau yang mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, fardu ya wajib itu. Salat fardu ya salat wajib. Kalau Hanafiyah fardu itu lebih dari wajib. Artinya yang kalau mengingkari kafir nih kalau fardu ini. Karena dalilnya qat'i. Itu kalau mazhab Hanafi. Makanya kalau yang kita 5 waktu itu sholat fardu. Sholat wajib satu aja menurut Hanafi ya. Ini sholat witir, itu sholat wajib menurut mereka. Jadi Allah itu telah memfardukan banyak kefarduan, kewajiban. Mulai dari ibadah, ada sholat, ada zakat nanti kalau punya duit lebih dari 1 nisab ya, punya harta lebih dari 1 nisab, ada lebih dari 1 tahun, wajib keluarkan zakatnya tiap tahun. Kefarduan suami punya kewajiban menafkahi istri, istri punya kewajiban untuk melayani suami, orang tua punya kewajiban mendidik anak dan sebagainya. Itu banyak kefarduan. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan kefarduan itu ya, jangan tudayyi'uha itu maknanya adalah apa? Di sini bitarki awit tahawun fiha, yakni dengan meninggalkan kada digawe yang Allah wajibkan, awit tahawun fiha atau tahawun menggampang-gampangkan, meremehkan ya kayak itu aja, kenakin aja gitu. Atau dianggap sekali-kali kada apa-apa juga kada digawe. Allah Maha pemaaf juga. Ada kalau orang kayak gitu. Allah kada berhajat juga larang kita, kada apa-apa juga kada digawe. Allah Maha pengampun juga. Atau kada digawe kita ini makomnya sudah lain. Ada yang makomnya sudah kada sholat lagi, menggampangkan gitu. Jadi yang pertama meninggalkan ya kada boleh, yang kedua menggampang-gampangkan hingga keluar waktunya. Sholat nih sudah habis waktunya hanya sholat. Bal qumu biha kama farada alaikum, tetapi laksanakan kefarduan itu sebagaimana Allah fardukan kepada kalian. Kefarduan apa aja? Dan ini kan diantara doa kita tiap malam itu, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kita baca tiap malam, ya Allah jadikan iman kami ini ya, iman yang kamil, yang sempurna, orang-orang yang imannya sempurna. Yang kedua apa? Walil faraidika muadzin. Jadikan kami ini orang yang menunaikan kefarduan-kefarduan yang telah Engkau fardukan. Kita berdoa itu. Banyak benar kefarduan itu. Kita rakyat, ada penguasa yang zalim, pejabat, ada kefarduan untuk meluruskannya supaya kada merusak. Penguasa punya kefarduan terhadap rakyatnya. Dan kalau kada dilaksanakan rusak semua urusan. Jadi walhasil semua perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan itu hendaknya kita jaga. Kemudian lanjutan hadis ini, wa hadda hududan fala ta'taduha.
Allah telah membatasi dengan banyak batasan. Apa maksudnya di situ? Hudud di sini maknanya sebetulnya juga jamak dari had. Had. Ya. Maknanya secara bahasa adalah al-hajiz baina syai'ain. Pembatas di antara dua hal. Itu makna bahasanya. Sementara yang dimaksud hududan di sini adalah secara syar'i uqubatun muqaddarum minasyari', sanksi atau uqubat yang sudah ditentukan dari asyari', ya. Muqaddaratum minasyari'. Jadi ada hukuman yang sudah Allah tentukan kadarnya itu. Tazjuru anil maksiyah, yang hukuman itu akan menghalangi orang untuk melakukan kemaksiatan. Allah telah bikin hukuman-hukuman itu. Kemudian Rasulullah katakan, fala ta'taduha, jangan engkau lampaui hukuman itu. Ini sama seperti di dalam Al-Quran, dan sudah hampir khatam nih. Kan ada itu, watilka hududullah, kan ada begitu dibaca, dan itulah hukuman atau batasan-batasan Allah. Kalau di dalam penjelasan para ulama ada 7 jenis larangan yang hukumannya sudah ditentukan. Hukumannya sudah ditentukan, jangan ditambahi atau jangan dikurangi. Apa aja itu yang ada di dalam Al-Quran? Pertama, pencurian. Allah katakan di Al-Quran itu kan, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potong itu tangan keduanya. Ngerinya Pak. Ngerinya potong tangan. Itu kalau hukum Islam dipakai, kan ada banyak pencurian, ada. Kalau pakai hukum itu, ada ensiklopedia yang menulis selama 1300 tahun itu cuma ada 200 kasus saja itu pelanggaran hukum itu. Ketika hukum Islam dipakai. Jadi itu masuk hudud. Dan kadang kegampangan orang mencuri. Ya, karena apa? Tadi Islam itu aturannya membuat orang menjadi terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi kadang alih mencari rezeki, kadang alih yang halal banyak, sehingga kalau orang sudah dibuka pintu-pintu yang halal tetap aja mencari yang haram, memang ini keterlaluan. Yang berikutnya, orang mencuntan kalau kelaparan untuk makan kadang ada dihukum Pak. Pada masa Umar itu ada orang yang dicuntan ini unta, kadang mencuntan sandal aja. Kalau wadah kita mencuntan sandal, ketemu orang digebukin juga itu. Ada yang mencuntan amplifier sampai dibakar juga. Itu kejam betul. Dalam Islam ada. Kalau orang memang kelaparannya mencuri untuk makan itu enggak dikenai hukum. La tuqta'ul yad fi zamanil maja'ah, atau la qat'a fi zamanil maja'ah. Tidak ada hukum potong tangan pada masa paceklik. Sehingga pada masa Umar enggak dihukum itu, karena orang ngalihan. Yang berikutnya mencuntannya itu nang lebih dari 1/4 dinar. Ya, kata Rasulullah, la tuqta'ul yad illa fi rubu'i dinar fasa'ida. Tidak ada hukum potong tangan kecuali untuk 1/4 dinar ke atas. Jadi mencuntan itu bukan karena kelaparan, bukan karena terpaksa, maka kena hukuman ini. Dan Rasul pernah juga menghukum ini wanita Quraisy dari suku Makhzum, itu dihukum. Yang kata Rasulullah, lau anna Fatimah ya binta Muhammad saraqat la qata'tu yadaha. Andai Fatimah putrinya Muhammad itu mencuntan, ku potong juga tangannya.
masalah keadilan juga. Wah, ini banyak benar kasus itu. Banyak benar. Pembegalan bukan hanya mencuntan, membegal juga sama. Ya. Memati orang, kalau memati orang lain hudud itu masuk jinayat, ya. Pembahasannya beda. Tapi hukumannya ditentukan Allah juga sudah. Yang itu dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qisas. Ada itu sebelum kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Ya, ada cek Al-Qur'annya, sudah dibaca bolak-balik. Itu hukum Islam seharusnya, dan Rasulullah mengatakan jangan dilanggar itu, jangan dilanggar. Kemudian Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian itu di dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya pikiran namun berisi akal. Nah, di dalam hukum qisas itu ada kehidupan untuk kalian. Maksudnya apa? Dengan adanya hukum itu nyawa manusia itu terjaga. Kadang sedikit-dikit main bunuh, Bang. Wah, ya ini pembunuhan luar biasa. Ribuan kasus itu. Di Jawa Timur itu pernah setahun 1357 orang terbunuh itu. Yang kemarin ini bulan puasa pun pembunuhan juga, tawuran, ada yang bawa itu, bawa gear sepeda motor gitu ya. Wah, yang geng-geng motor itu menghantam orang. Ada yang kemarin siswa SMA mati di Jogja itu. Murah benar itu membunuh orang. Wadah kita ini banyak juga di Kalimantan Selatan. Hanya kecangangan aja, nah cangang-cangang cucuknya. Ya Allah. Imbah itu kan masalahnya kada di hukumannya paling berapa tahun keluar. Di dalam penjara nyaman juga makannya. Ada yang dulu waktu saya ngisi di lapas itu 25 kali masuk penjara itu ada. Ngarannya tahu saya. Jadi 25 kali. Kalau itu bukan pembunuhan, ini mencuntan aja. Betanam nyiur mulai halus sampai berbuah, ini di dalam penjara situ ada. Kena imbah dikeluarkan setumat-tumat, masuk lagi ada. Dihukum 1 tahun, dihukum 1 tahun setengah, 18 bulan. Sidin protes, kenapakan 2 tahun aja majelis hakim Jadi dasar K7-nya di situ dihukum. Ya Allah, nggak tahu orang mana kayak itu. Kalau pakai hukum Islam kadang kayak itu, Bang, kadang kayak itu. Itu pencurian. Yang kedua minum khamar mabuk itu dalam hukum Islam hukumannya sudah ditentukan, dicambuk, dipukul. Ya, kalau pada masa Nabi itu 40 kali cambuk. Pada masa Abu Bakar 40 kali juga. Pada masa Umar ditambahi 80 kali. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi kenapa itu kadang mempermasalahkan? Ini kan hadisnya fala ta'taduha. Allah telah menetapkan hukum jangan dilampaui. Tapi kenapa Umar kok ditambahin hukumannya itu? Nah, itu kalau kita baca ya para ulama memahami itu termasuk sunnah juga. Rasul sendiri kan menyuruh mengikuti Umar. Ya. Mengikuti 2 orang setelah beliau, ya, yakni Abu Bakar dan Umar, atau dalam hadis yang lain ikuti khulafaur rasyidin. Jadi jangan dipertentangkan antara Umar dengan Rasulullah. Pada masa Umar itu karena juga orang mabuk berbanyak, akhirnya dikasih tambahan. Tapi amun wae ini kada kawa Bang ditambahi. Yang nambahi dalam hadis itu khulafaur rasyidin.
Dan ini sebetulnya juga kalau dipakai menyelesaikan masalah. Wah ini yang banyak di lapas itu kan banyak kayak itu 70%. Satu hari itu miliaran untuk memberi makan. Karena di dalam sana bisa juga mengobat itu bisa juga. Dan ini merusak generasi. Jadi dengan dihukum itu alhamdulillah kan nggak perlu banyak-banyak penjara, nggak perlu. Yang kedua, ternyata dipukul itu menurut orang-orang barat ini itu bentuk pengobatan. Bentuk pengobatan. Jadi ada kalau nggak salah di Rusia, orang-orang yang kecanduan begitu memang terapinya dipukul. Dan untuk dipukul dokter itu bayar mereka. Datang ke dokter, diobati. Obatinya apa? Dipukul. Dalam Islam mukulnya nggak usah bayar. Nggak usah bayar mereka dipukul. Langsung dipukul. Kata Rasulullah, Allah telah membuat hukum, maka jangan dilampaui. Kemudian lanjutan hadis ini, wa harrama asya'a falatan tahikuha. Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan dilanggar. Jadi Allah yang haramkan jangan dilanggar. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Allah telah mendiamkan banyak hal. Jadi kada dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lakum sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian. Yakni kalau kada disambat Allah itu apa hukumnya terkait benda ini ya, maka itu dihukumi halal. Allah kada menyambat, hadis kada menyambat. Apa gara hukumnya makan daging ayam? Kada ada di hadis ayam dajjajah, kada ada. Di dalam Al-Qur'an kada ada juga. Maka itu dihukumi halal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya boleh. Jadi kada usah dicari dalilnya, dalil makan ayam ini apa, dalil makan kalalapon apalagi kan ada hadis ada. Itu halal. Nah, kemudian rahmatan lakum sebagai rahmat bagi kalian. Ghairon nisyan, bukan karena Allah itu lupa. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Jadi sesuatu kalau hukumnya dibiarkan oleh Allah ya sudah, pakai aja. Jangan banyak bertakun. Yang kata Rasulullah, kata Allah dalam surah Al-Maidah, la tas'alu an asya'a yang tubdalakum tasukum. Jangan banyak bertakun tentang sesuatu. Nah kalau Allah itu nampakkan hukumnya dijawab, itu akan membuat kalian susah sendiri. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lain dan statusnya sebagai hadis hasan. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yakni prinsipnya itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ini berpegang teguh dengan Islam ini, berpegang teguh dengan Islam. Jangan kemudian kita mau mengganti-ganti hukum Allah Ta'ala. Kalau sekarang memang tidak dipakai, itu jangan jadikan alasan ini nggak wajib. Ya ini tetap wajib, cuma orang tidak mau pakai. Orang nggak mau pakai, dan karena nggak mau pakai itu, akhirnya kehidupan masyarakat ini jadi kacau balau itu. Yang kata almarhum guru sekumpul ini, bencana ini karena nggak mau pakai hukum Allah Ta'ala ini. Kata guru Bahid begitu juga. Kata guru Khairuddin di
Barabe juga sama. Rusaknya itu karena ibarat ada mesin ini sudah Allah beri aturan, ada buku petunjuknya kalau dipakai. Karena itu kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, gurunya para ulama Nusantara, itu beliau katakan di dalam kitab beliau Syariatullah Al-Khalidah, beliau katakan, falau annal muslimin al-yaum, andai kata kaum muslimin wayah ini amilu bi ahkamil fiqhi wad din, andai mereka itu mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama, kama kana aba'uhum, sebagaimana bapak-bapak atau nenek moyang mereka bahari mengamalkan hukum ini, lakanu arqal umam, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan, umat yang termaju, wa as'adan nas, dan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Andai mau. Wah, ini kan bingung itu karena nggak pakai ini, termasuk di dalam urusan menghukum pelaku kriminal itu kan bingung juga. Ya, kemarin sempat diprotes gara-gara apa? Ada orang dibegal, 4 orang yang begal itu melawan, 2 begalnya mati. ditangkap itu, jadi tersangka. Begal tadi yang 2 yang hidup itu tertangkap juga, jadi saksi. Walaupun itu begalnya juga jadi tersangka juga ya, cuma untuk kasus mentersangkakan yang pelaku ini, begalnya jadi saksi. Ya, kawanku dibunuh ini begalnya sudah baik-baik. Kata si pelaku, dia mau ngantar makanan ke ibunya kan, dihadang langsung ditebas kan, makanya langsung dia serang balik, 2 mati. Ya. Itu kalau tidak diprotes oleh masyarakat yang banyak, itu viral kan itu. Anda nggak diprotes itu udah di penjara juga itu. Ulun pernah ketemu juga di penjara itu orang pedagang buah, membunuh orang juga. Gara-gara apa? Dipalakin orang terus, dipalak, diancam pakai pisau. Inya jualan buah bawa pisau juga dicucuknya. Cuma kada sempat viral bang, jadi masuk penjara juga. Amun viral kira-kira keluar juga pak. Jadi wayah ini amun jadi kalau bahari ya sudah di sini. Itu banyak kasus begitu. Bingung. Yang kedua bingung ini, kebanyakan narapidana. Sampai satu kamar itu bisa untuk tidur aja kesulitan. Ya, ada napi itu tanya, gimana cara kami sholat subuh? Ya, sholat subuh belum dikeluarkan dari ini, dari sel. Sementara di sel itu berdiri itu kada kawa berdiri, mau sholat kada kawa. Hibak kayak sepat besi susun itu. Tidurnya kayak gitu, itu kada muat, kegelantungan. Jadi tali itu bayun, kayak apa itu, kayak anak-anak itu bayun. Jadi amun berdiri terkena itu. Pas ada yang gendut di atas, ayunannya padat menimpa yang bawah. Itu kondisinya sesak. Memberi makan itu ngutang juga, memberi makan triliunan itu se-Indonesiaan itu. Setiap tahun itu bertambah sekitar 23 sampai 25 ribu ya, napi itu. Kebanyakan narkoba, obat-obatan. Makanya saya bilang tadi, ada itu dipukul aja kan sudah, nggak dipukul dilepas lagi. Ya, selesai. Sambil tentunya dididik, diajari, bikin pesantren aja kan untuk para narkoba itu.
insya Allah lebih nggak terlalu berat hidup kita ini. Tentunya dengan aturan yang lain itu hukum-hukum Allah diterapkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan anak-anak kita ini orang-orang yang tidak melanggar hukum Allah taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. لا تجعلنا وإياه من أهل الشر وأهل الضير وارزقنا العافية والسلامة وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.